Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 teks biografi yang beranggotakan Saya Rizky Dityananda Putra. Saya Muhammad Ardian Saputra. Saya Fatir Umam. Saya Kaila Cea Kamila. Saya Zakira Rafusana. Selamat menyaksikan. Saya ingin mengucapkan terima kasih karena sudah bersedia menjadi narasumber dalam 3 tes biografi kelompok 5. Sebelum masuk pertanyaan dan yang lain, kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Akmalia. Saya lahir di Jakarta sekitar 43 tahun yang lalu. Saat ini saya bekerja sebagai seorang guru di suatu sekolah. Kemudian sudah menikah dengan memiliki 4 orang anak. Saya berasal dari Jakarta ya, lahirnya mah di Jakarta. Cuman kalau orang tua saya itu dua-duanya berasal dari daerah Sumatera Barat. Bapak Sumatera Barat, ibu juga Sumatera Barat. Jadi saya ini keturunan orang Minang. Kemudian apa lagi ya? Alhamdulillah kalau dari bidang pendidikan saya sudah menyelesaikan SD, SMP, SMK, kemudian kuliah S1 dan alhamdulillah bisa menyelesaikan S2 jurusan manajemen pendidikan di Universitas Negeri Jakarta. Bagaimana proses pendidikan Ibu hingga bisa menjadi seorang guru? Bagaimana perjalanan Ibu proses menjadi seorang guru? Wah, menarik nih. Jadi kalau mau diceritain gimana sih sampai saya sekarang jadi seorang guru gitu ya. Jadi semasa sekolah dulu orang tuanya ibu itu bukan, alhamdulillah, diberikan kesehatan, diberikan kemampuan untuk menyekolahkan anak-anaknya. Nah, cuma kalau dibilang mampu, kategorinya juga nggak mampu-mampu amat, biasa aja lah ya. Nah, di sekolahin dari SD umur 6 tahun, SMP alhamdulillah daftar negeri juga. Kemudian dari SMP ibu punya cita-cita itu bukan sebagai guru, bukan. Cita-cita ibu dulu pengen kerja kantoran, karena zaman dulu kayaknya kan keren kan, kerja kantoran kan, di ruangannya ber-AC, pakai bajunya bagus gitu. Dulu tuh cita-cita SMP ibu pengen kerja kantoran pokoknya. Nah, pas SMP ibu maksudnya ke SMK kejuruannya. Kenapa nggak ke SMA? Ya karena ibu dulu pengen cepet kerja gitu. Pemikiran ibu dan pesan dari yang ibu kenal itu, orang tua, om tante segala macam, kalau mau cepet kerja ya ke SMK sekolahnya gitu, karena di SMK itu diajarin untuk kerja setelah lulus. Jadi ibu pergilah ke SMK. Nah, di SMK ibu milihnya jurusannya akuntansi. Kenapa akuntansi? Emang ibu pinter matematikanya? Enggak juga. Ibu nggak pinter matematika, terkesan nggak bisa malahan kalau matematika. Tapi ibu pengen mencoba hal baru. Jadi ibu masuknya ke akuntansi. Jadi masuklah ibu ke SMK di Jakarta Pusat, diterima mulai dari kelas 1, 2, 3, zaman dulu kan kelasnya 1, 2, 3. Ibu belajar, terus ibu bisa mengikuti dengan baik meskipun sulit ya kalau untuk akuntansi itu. Nah, berjalan sekolah di SMK, ibu nggak cuma belajar doang, tapi ibu juga pengen ngembangin diri. Makanya ibu mengikuti ke seleksi untuk menjadi pengurus OSIS. Karena kalau menurut ibu, kita kalau belajar doang itu nggak ngembang tampilan lainnya. Jadi ibu memutus sendiri untuk terjun sebagai pengurus OSIS. Alhamdulillah terpilih. Jadi disitulah ibu banyak belajar tentang apa itu memimpin, bagaimana itu menjadi pemimpin yang baik, terus gimana mengelola kegiatan.
belajar tentang gimana berkomunikasi, bagaimana menghadapi orang, gitu ya. Ya banyak lah kalau kita ikut organisasi ini pembelajaran. Itu kelas berapa ya? Kelas 2 ya, dari kelas 1 udah jadi anggota OSIS, kelas 2 jadi wakil ketua OSIS, kelas 3 nggak boleh aktif kan, udah harus fokus UN. Dulu masih ada UN, sekarang udah nggak ada ya. Jadi kelas 3 udah nggak ada. Nah, menjelang kelulusan di kelas 3 pada saat itu, ibu pengen kuliah. Padahal kalau misalnya disuruh kerja, ibu juga mampu kerja gitu. Tetapi di sekolah pada saat itu ada dibuka kesempatan kepada siswa-siswa yang berprestasi, terus boleh mendaftarkan diri melalui nilai-nilai rapot yang dia peroleh selama semester 1 sampai semester 5, boleh melamar. Dulu namanya PMDK, kalau sekarang namanya SNBP. Pada saat itu yang dibuka boleh memilih kampusnya, itu yang dibuka adalah UNJ. Nah, UNJ ini ibu nggak tahu kalau UNJ itu harus dibolehin lulusannya jadi guru, ya, tapi udah ibu pilih aja UNJ. UNJ jurusannya pendidikan ekonomi, program studinya akuntansi, pendidikan akuntansi. Kuliah itu zaman dulu nggak gampang. Kan orang tua ibu bukan orang tua yang berkelebihan ya. Alhamdulillah berkecukupan tapi tidak berlebih. Jadi untuk kuliah itu hampir ibu nggak jadi kuliah. Ya di keluarga kami, anak-anak di keluarga kami itu masih jarang yang bisa mengenyam bangku kuliah. Jadi rata-rata lulusan STM, ya rata-rata lulusan SMA, bahkan cuma sampai SMP sekolah. Ibu ingin mendobrak itu. Ibu yakin kalau ibu bisa kuliah, makanya kesempatannya sudah terbuka, tapi biayanya nggak ada. Problemnya selalu biaya. Problemnya selalu biaya. Sempat ibu ingat banget. Sampai sekarang ibu masih ingat omongan almarhumah ibunya ibu. Ibunya ibu tuh lagi jualan kan, jualannya lontong sayur. Kita nggak punya tempat kecil. Terus suatu itu minggu pagi, ibu datang sambil bantuin, terus mama bilang gini, Jen, nggak usah kuliah deh, mama takut nggak bisa biayain. Tapi ibu itu punya tekad, gitu ya. Ibu yakinkan ke orang tua ibu, nanti saya cari uang deh sembari kuliah. Gitu ya, saya nggak cuma kuliah dong, tapi saya nanti akan berusaha cari uang, cari beasiswa, pokoknya cari hal-hal yang bisa membantu pembiayaan kuliah. Terus akhirnya dengan susah payah itu effort banget untuk masuk kuliah itu, ya itu jalanin lah kuliah di UNJ. Tahun pertama ya ibu jalanin ya, terus di tahun pertama itu juga ibu langsung ambil action. Jadi nggak cuma datang kampus belajar pulang, tapi ibu cari uang. Ngapain? Belajar apa? Les privat, pokoknya kayak gitu udah punya rasanya. Akhirnya di semester ketiga baru dapat beasiswa, alhamdulillah lumayan deh. Jadi kalau di IKIP itu dulu ada yang namanya magang, ya. Magangnya itu kita harus praktek ngajar di sekolah. Nah ibu prakteklah di sekolah. Selepas praktek harusnya sudah selesai, ibu diminta tuh sama sekolah tersebut, ya ini ngajar di sini aja ya, ini ada bapak guru ini yang udah mau keluar karena ada apa gitu ya, jadi ini menggantikan. Posisinya itu berarti ibu masih semester 7 ya. Jadi abis selesai itu ibu langsung ngajar ya. Alhamdulillah kan kalau itu berarti dapat penghasilan tetap lah meskipun belum besar ya. Nah disitulah ibu mulai merintis karir ibu sebagai guru ya.
dijalanin, disitulah ibu mulai berkarir sebagai guru. Nah, ketika ngajar, karena ibu kan ngajarnya remaja nih, ya, makanya ibu merasa lebih enak ngobrol sama anak-anak remaja ketimbang sama anak-anak kecil gitu. Kalau anak kecil kayaknya effort banget, harus diemin segala macam. Kalau anak remaja kan udah bisa mikir ya, dia udah matang, menjelang matang lah. Terus ibu jadi guru kayak gimana? Ya dulu sih sampai sekarang mudah-mudahan sih ya sangat idealis gitu. Pokoknya semua kepentingan itu untuk murid, ya, merhatiin murid pokoknya. Jadi kita jangan cuma ngasih ilmu, ngasih materi pelajaran doang, tapi kita harus bisa untuk menjadi temannya murid kita. Kemudian berkarirlah di situ, dari mulai guru doang, kemudian jadi wali kelas, kemudian jadi pengurus-pengurus apalah di sekolah gitu ya. Kemudian sampai ke waktunya ada saat dimana ibu menerima SK CPNS. Terus ibu kalau ngajar juga nggak puas tuh kalau cuma anak ngerjain doang gitu ya, terus anak jawab soal doang gitu. Pokoknya ibu mau mereka itu ngerti dari mana jawaban itu, alasannya apa, terus pengembangan dari mana. Jadi itu yang nggak disuka sama murid-murid ibu sebenarnya, terlalu detail ya. Anak-anak pada nggak suka kayak gitu kan, tapi mereka nanti akan ngerasain manfaatnya ya. Ternyata pas mereka udah pada lulus, banyak yang bilang ya alhamdulillah bu, dulu diajarin sama ibu gini ya, baru ngerasain manfaatnya setelah lulus ya. Jadi selama ibu mengajar, alhamdulillah ibu berhasil, menurut ibu ya, berhasil mengantarkan beberapa murid ibu itu untuk mencapai prestasi yang membanggakan. Beberapa di antaranya itu sih pesan ibu buat generasi Z ya. Komunikasi, kedaya tahan malangannya itu dilatih ya, jangan mengandalkan orang tua, jangan mengandalkan orang lain ya, tapi tetap punya karakter yang bagus. Apalagi sekarang kurikulum Merdeka itu ada profil pelajar Pancasila ya, katanya banyak banget tuh karakter, lagi ada 6 dimensi ya. Tetap harus hormat sama orang tua ya, harus menghargai orang tua kamu apapun bagaimanapun kondisinya ya. Mau mereka itu berkecukupan, mau mereka itu berlebih secara ekonomi, mau mereka itu bawel, mau mereka itu galak ya, tetap harus kita hormati, hargai. Karena ibu sendiri nggak mungkin sampai di posisi ini kalau bukan karena orang tua. Dan ibu sebagai perempuan, ini terutama buat generasi wanitanya juga berpesan, kita sebagai perempuan juga harus memiliki pendidikan yang tinggi. Jangan puas sampai di SMK saja. Banyak di ilmu hadis dan sebagainya bahwa perempuan itu adalah madrasah utama ya, maka jangan puas sampai lulus dari SMA saja. Raih cita-cita kamu, pendidikan itu penting ya. Jadi sebisa mungkin kalau masih sanggup untuk tingkatkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, lakukan ya. Kecuali kamu punya planning, aku kerja dulu, nanti udah kerja ngumpulin duit ya, tapi selama masih bisa lakukan. Oke, itu aja. Selamat buat kalian, semoga semangat sekolahnya ya, raih prestasinya dan sukses buat kelompok ini. Oke, itu aja dari saya.